Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah landasan bimbingan konseling, serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Tidak berpanjang kata, waktu dan kesempatan sekarang, kami dari kelompok 4 akan melakukan hasil presentasi. Adapun topik yang akan kami bicarakan mengenai pada diskusi kali ini, yaitu tema tentang landasan religius bimbingan dan konseling. Waktu dan kesempatan sekarang, saya persilakan kepada teman saya, Muhammad Reza, untuk menjelaskan tentang konsep manusia menurut religius. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Mahendra akan menjelaskan tentang konsep manusia menurut religius. Pada hakikatnya, menurut Carl, keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya itu kurang-kurangnya disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Pembahasan tentang manusia agaknya terlambat dilakukan karena awal perhatian manusia hanya tertuju pada penyelidikan tentang alam materi. 2. Ciri akal manusia yang lebih cenderung tidak suka memikirkan hal-hal yang kompleks. Kalau menurut Bergson, hal ini disebabkan oleh sifat akal kita yang tidak mampu mengetahui hakikat hidup. Yang ketiga, sifat masalah manusia itu sendiri yang multikompleks. Terkait dengan penjelasan di atas, kaum agamawan menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena manusia merupakan satu-satunya makhluk yang dalam unsur penciptaannya terdapat ruh ilahi. Sedangkan manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh itu atau urusan Allah kecuali sedikit. Sedangkan menurut Syamsu Yusuf, sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama itu, bagi rujukan setiap dan perilakunya. Manusia bersifat bebas dan merdeka, mereka diberikan kepercayaan penuh oleh Tuhan, diberkati dengan risalah yang diturunkan melalui para nabi dan dikaruniai rasa tanggung jawab. Mereka diberi amanah dan dibekali kemampuan oleh Allah, namun mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Martina Ewo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martina Ewo. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peranan agama. Agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia, telah memberikan petunjuk atau hudan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan mental rohani yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat, agama menurut Syamsu Yusuf 2005 berfungsi 1. Memelihara fitrah, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan. Menurut Mr. Surya tahun 1977 mengemukakan bahwa agama memegang peranan sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Hal ini diakui oleh ahli klinis, psikiatritas, pendeta, dan konselor bahwa agama adalah faktor penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi frustasi dan ketegangan lainnya, dan memberikan suasana damai dan tenang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang memelihara fitrah dan memelihara jiwa. Yang pertama, memelihara fitrah.
Fitrah sebagai landasan epistemologi. Naluri ini disebut fitrah, yang didefinisikan sebagai keadaan asal yang murni dalam diri manusia yang mengarahkannya untuk mengakui kebenaran akan keberadaan Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Nah, sekarang saya memberikan contoh tentang memelihara fitrah. Kalimat yang paling sering didengar, contohnya ketika umat Islam merayakan Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, yaitu manusia yang berpuasa kembali kepada kondisi asal suci. Namun, bagaimana caranya untuk memelihara fitrah itu agar tetap dilestari dalam diri manusia? Nah, ini pertama mengkokohkan ketahudian yang sangat efektif, mengkokohkan keamanan manusia dan mengembalikan kepada fitrah. Yang kedua, memelihara jiwa. Di sini memelihara jiwa, salah satu kenikmatan hidup ialah apabila seorang manusia mampu memelihara jiwa atau diri secara keseluruhan, baik lahir maupun batin. Sebab apabila ada salah satu yang rusak, tentunya menyebabkan tidak sempurna diri seseorang tersebut. Sudah menjadi karakter dasar manusia bahwa mereka menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan untuk dirinya, sehingga jika hal tersebut tercapai akan mendapat pendengaran yang baik di sisi Allah. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang memelihara akal dan memelihara keturunan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Eka Aprilia akan melanjutkan materi teman saya, yaitu Martina Ewo. Baik, yang ketiga yaitu memelihara akal. Allah telah memberikan manusia karunia yang berbeda dari makhluk lainnya, yaitu akal. Dengan akal, manusia mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, memahami dan menerima nilai-nilai agama, dan mampu mengembangkan ilmu teknologi atau mengembangkan kebudayaan. Karena akal adalah sangat penting, maka agama memberi petunjuk kepada manusia untuk mengembangkan dan memeliharanya dengan mensyukuri nikmat akal itu dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin untuk berpikir, belajar, atau mencari ilmu. Menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak akal seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, dan hal-hal yang berpotensi untuk merusak akal sehat. Yang keempat adalah memelihara keturunan. Agama mengajarkan kepada manusia tentang cara memelihara keturunan atau regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah upacara agama yang suci yang wajib ditempuh oleh setiap pasang pria dan wanita sebelum melakukan hubungan biologis seperti suami istri. Pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Peranan agama adalah sebagai terapi atau penyembuhan bagi gangguan kejiwaan. Pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi dari kejatuhan kepada gangguan jiwa dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang gelisah. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentram jiwanya, serta mampu menghadapi kekecewaan dan kesukar-sukaran dalam hidupnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu yang mengurangi konflik frustasi dan ketegangan-ketegangan lainnya dan memberikan suasana damai dan tenang. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Peran agama bagi konselor. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengimplikasikan bahwa konselor sebagai helper pemberi bantuan dituntut untuk memiliki pemahaman akan nilai-nilai agama dan komitmen yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling
konseling kepada klien atau peserta didik agar layanan bantuan yang diberikan itu bernilai ibadah, maka kegiatan tersebut harus didasarkan kepada keikhlasan dan kesabaran. Kaitannya dengan hal tersebut, Prayitno dan Erman Amti mengemukakan persyaratan bagi konselor, yaitu sebagai berikut. A. Konselor hendaklah orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya. B. Konselor dapatnya mampu mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan klien. Manusia, menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan atau referensi sikap dan perilakunya. Selanjutnya, daftar rujukan bisa dibaca sendiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.